Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pelajaran bahasa Arab kita semakin mendekati akhir ya, sudah masuk selesai. Minggu kemarin kan kita belajar tentang fi'il amar atau kata kerja perintah. Nah, sekarang kita lanjut. Sudah selesai kita mempelajari kata kerja perintah, kita lanjut belajar tentang jumlah az-zarfiyah. Apa itu jumlah az-zarfiyah? Nah, sekarang kita masuk ke pengertiannya ya, biar lebih paham. Kemarin kan kita dulu sekali waktu kelas berapa ya? Waktu kalian kelas 11 belajar bahwa jumlah itu ada 3 jenis, ya kan? Ada jumlah ismiyah atau kalimat yang diawali oleh kata benda. Alhamdulillah sudah khatam belajarnya ya di kelas 11. Yang kedua, ada jumlah fi'liyah atau kalimat yang diawali oleh kata kerja. Nah, kita sudah belajar kemarin kata kerja dengan jenisnya yang ada 3, ada fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Sekarang kita belajar jenis kalimat yang ketiga, yaitu jumlah al-zarfiyah. Apa itu jumlah al-zarfiyah? Ayo kita lihat. Nah, ini pengertiannya ya. Jumlah zarfiyah atau al-jumlatu al-zarfiyah adalah setiap kalimat atau al-jumlah yang diawali oleh huruf jar atau zorof makan. Ya, berarti kalau untuk jumlah zorfiyah, jumlah ini artinya kalimat, zorfiyah itu zorof. Jadi setiap kalimat yang diawali oleh huruf jar atau zorof makan, itu adalah namanya jumlah zorfiyah. Kita lihat bentuknya ya. Yang penting diingat dulu ini, dihafal apa sih definisinya, jumlah zorfiyah apa, definisi jumlah fi'liyah apa, definisi jumlah ismiyah apa gitu ya. Kalau jumlah zorfiyah definisinya adalah setiap kalimat yang diawali oleh huruf jar, ya ini ya intinya, huruf jar dan zorof makan. Dua ini inti utamanya. Contoh bentuk kalimatnya. Fil fasli tolibun. Fil fasli tolibun. Fi kan ini kan tadi diawali oleh huruf jar atau zorof makan ya. Nah, ini dia. Fi ini adalah huruf jar. Oleh karena diawali huruf jar, maka kalimat ini dinamakan sebagai jumlah zorfiyah. Fil fasli. Di dalam kelas, nah, di dalam kelas ada murid. Gitu artinya ya, di dalam kelas ada seorang murid laki-laki. Fil fasli ini jadinya kho. Kalau kalian ingat yang minggu kemarin kan harusnya mim dulu baru kho ya. Tapi untuk jumlah zorfiyah itu tertukar. Khobarnya dulu baru mubtada'nya. Kalau biasanya kan kita pelajari di mana-mana yang ada di depan itu mubtada. Ustazah kan ustazah dulu sering bilang tuh pokoknya yang berada di awal kalimat itu namanya mubtada, ya kan? Nah, untuk itu di jumlah ismiyah aja yang seperti itu. Tapi untuk di jumlah zorfiyah, dia yang berada di depannya itu adalah khobar. Kenapa? Karena jar duluan atau zorof duluan yang di depan. Khobarnya bukan nama khobar biasa juga, tapi dinamakan sebagai khobar muqaddam. Ya, khobarun muqaddamun. Khobar muqaddam. Atau artinya itu adalah khobar yang dikedepankan. Ya, khobarnya kan harusnya di belakang, tapi dia dikedepankan gitu. Khobar muqaddam. Mubtada'nya juga beda namanya. Karena mubtada harusnya di depan, tapi sekarang kita taruh di akhir, di belakang khobar, namanya jadi mubtada muakhar. Mubtadaun muakhorun, artinya
mubtada yang diakhirkan gitu ya. Kalau ini khobar muqaddam, khobar yang dikedepankan, mubtadanya mubtada yang diakhirkan gitu. Beda dia kayak jumlah ismiyah. Khobar ini artinya predikat seperti biasa kita ya pelajari dalam persamaannya di struktur bahasa Indonesia. Khobar itu predikat, mubtada itu adalah subjek. Dia mau di depan atau di belakang sih untuk bahasa Indonesia nggak ada perbedaan perubahan nama. Tapi untuk bahasa Arab berbeda. Kalau khobarnya di depan jadi khobar muqaddam, kalau mubtadanya di akhir jadi mubtada muakhar. Gitu ya. Ini adalah struktur untuk jumlah zorfiyah. Intinya adalah dua ini aja. Khobar muqaddam atau mubtada muakhar. Dua ini aja. Nah, jumlah zorfiyah itu punya syarat. Syaratnya ada 3. Mubtadanya atau subjeknya itu harus diakhirkan. Nah, harus dan wajib pokoknya diakhirkan. Tidak boleh mubtada jadi depan. Kalau mubtadanya di depan, jadinya jumlah ismiyah. Makanya untuk jumlah zorfiyah, syaratnya mubtadanya harus di akhir. Tidak boleh ada di depan. Tidak boleh dia berada di depan dari khobar atau berada di awal sebuah kalimat. Gitu ya, untuk jumlah zorfiyah. Syarat keduanya, mubtadanya atau subjeknya itu tidak boleh diberi alif lam. Nah, biasa kita pelajari di jumlah ismiyah, mubtada itu wajib harus di depan dan wajib pakai alif lam gitu kan ya. Itu kalau jumlah ismiyah. Kalau jumlah zorfiyah berbeda, mubtadanya harus di akhir dan tidak boleh diberi alif lam. Jadi nggak boleh diberi alif lam pokoknya gitu. Mau bentukannya gimana dia nggak boleh diberi alif lam. Syarat yang ketiga, khobarnya atau predikatnya harus diawalkan. Jadi balasan dari yang syarat 1, mubtadanya di akhir, berarti khobarnya di awal gitu ya. Kan cuma ada 2 aja, mubtada atau khobar. Nah, kalau biasanya jumlah ismiyah mubtada dulu baru khobar, kalau jumlah zorfiyah khobar dulu baru mubtada gitu ya. Ini adalah 3 syarat dari jumlah zorfiyah. Nah, ini karena tadi diawali huruf jer dan zorof makan, berarti awal atau kata-kata yang berada di awal jumlah zorfiyah itu pilihannya cuma 2. Huruf jer atau zorof makan. Ini kalau kalian mau lihat artinya ada di bagian buku mustakil yang paling depan tuh ya, tentang kata bantu. Min ila an ala fi bikali, amama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, janiba di samping, haula di sekitar. Nah, gitu ya, itu lagunya biar lebih mudah hafal untuk nama-nama dari huruf jar dan zorof makan. Kalau kalian mau enak ngapalinnya memang enaknya pakai lagu gitu ya. Itu lagunya yang kayak tadi. Min artinya dari, ila di atas, ya ila di atas, an ini juga dari, tapi bentuknya agak beda untuk bisa artinya tentang juga kalau misalkan dibahas kita mau cerita tentang apa gitu. Nah, tentangnya itu pakai an. Ala di atas, fi di dalam ya, pasti kalian sudah hafal mati. Fi artinya di dalam. Bi dengan, ka seperti, kasyamsi seperti matahari gitu ya kak. Li ini artinya untuk atau bagi, bisa juga bagi ya. Nanti kalian akan ketemu di dalam buku-buku tugas-tugas di buku mustakil itu yang pasif 2 itu ada tentang nerjemah bagi gitu ya. Bagi itu artinya pakai li. Li artinya bagi atau untuk. Zorof makan nih, amama di depan, waro'ah di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, janiba di samping, haula di sekitar. Gitu ya. Ini pokoknya untuk jumlah zorfiyah, pilihannya ini aja. Di depan bisa jadi diamin, ila, an, ala, fi, bikali gitu ya. Pokoknya ini bentukan adalah awal dari jumlah zorfiyah, dia bisa huruf jar atau zorof makan. Nah, kita masuk ke bagian membuat kalimatnya.
Nanti ada 2 rumusan di dalam jumlah zorfiyah ini. Tidak banyak seperti jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Untuk jumlah zorfiyah, cuman ada 2 rumusannya. Yang pertama adalah jumlah zorfiyah dengan khobar muqaddam yang dimulai huruf jar atau zorof, makanya sama aja. Dan majrurnya itu bentukannya isim zohir. Dan mubtada muakhornya itu juga isim zohir. Jadi untuk rumusan satu ini, jumlah zorfiyahnya itu dalam bentuk khobar muqaddam yang dimulai oleh huruf jar dan majrur, tapi majrurnya isim zohir. Isim zohir itu maksudnya kalau kalian apa ya, isim zohir itu yang kelihatan gitu, zohir itu ada gitu. Nah, maksudnya sesuai dengan langsung namanya. Contohnya ustazah, ustazah Rasida gitu. Terus misalkan Olin ya Olin, terus Nena, Arin gitu ya, Alia, itu adalah bentuk dari isim zohir. Kalau lawan dari isim zohir itu namanya isim domir. Domir itu artinya kata ganti. Contohnya aku, kamu, dia. Misalkan ustazah lagi mau ngomongin mau ngomongin Alia nih, ustazah bilangnya dia. Nah, dianya itu adalah isim domir. Kalau ustazah bilang Alia, maka itu jadinya isim zohir. Dia langsung kesebut namanya apa. Contohnya kursi, pintu, gitu ya. Ruang kelas, gitu adalah bentuk dari isim zohir. Jadi, untuk rumusan satu ini, majrurnya, majrur itu kata yang ada di setelah huruf jar. Misalkan fil fasli, fi al fasli di dalam kelas. Fi itu huruf jarnya, al fasli itu adalah majrurnya. Gitu ya. Dan mubtada muakhornya juga isim zohir. Ya, begitu. Nah, ini rumusannya dari apa sih? Dari penjelasan yang tentang judul yang panjang itu, ini bentukannya. Huruf jar sebagai khobar muqaddam plus isim zohir. Nah, isim zohir di sini adalah majrurnya tadi ya. Kan ada yang jadi isim zohir tuh ada 2, ada majrur dan mubtada muakhornya. Mubtada muakhornya juga isim zohir. Khobar muqaddam, majrurnya isim zohir dan mubtada muakhornya juga isim zohir. Contoh. Nah, kalimatnya simpel aja. Nggak ribet panjang-panjang kayak yang sebelumnya. Contohnya nih, kita mau membuat kalimat di dalam kelas ada seorang murid laki-laki. Di dalam kelas itu, nah ustazah ada murid laki-laki. Nah, kita mau ngomong gitu ceritanya ya. Nah, tapi dalam versi bahasa Arab. Dalam versi bahasa Arab, jadinya di dalam kelas, di dalam ini kan huruf jar ya, atau iya huruf jar. Artinya fi. Kalau dalam bahasa Arab namanya fi. Maka jadinya fi. Kelas al-fasli, fil fasli di dalam kelas. Ada. Nah, ada ini dikasih tanda kurung dikarenakan ini tidak perlu diterjemahkan. Ini adalah makna dari struktur apa di antara khobar dan mubtada. Ya. Jadi ada ini tidak perlu diterjemahkan. Ada ini adalah seperti makna tambahan supaya lebih gampang dimengerti sebuah kalimat tersebut, terutama untuk ini jumlah zorfiyah, dan juga ini adalah bentuk makna dari khobar dan mubtada gitu ya. Jadi langsung aja kita seorang murid laki-laki. Seorang murid laki-laki bahasa Arabnya tolibun ya. Jadi di dalam kelas ada seorang murid laki-laki, fil fasli tolibun. Fil faslinya khobar muqaddam, tolibunnya mubtada muakhor. Kalau muridnya perempuan gimana Ustazah? Ada yang berubah nggak kalimatnya? Yang berubah muridnya aja. Kan kelasnya nggak usah dirubah jadi perempuan ya, kelasnya tetap kelas gitu ya. Fil fasli tolibatun. Nah, kalau perempuan jadinya begitu. Fil fasli
tolibatun. Ini adalah contoh yang diawali oleh huruf jar. Kita buat lagi contoh yang diawali oleh huruf zorof makan. Ini ya. Di depan kamar ada seorang murid laki-laki. Di depan ini adalah zorof makan. Bahasa Arabnya amama, di depan. Amama kamar al-hujroti. Amamal hujroti. Nah, sebagai tambahan ya supaya lebih jelas lagi. Ini untuk harokat ya. Setelah fi, setelah amama, setelah huruf jar dan zorof makan, maka harokat akhir kata setelahnya itu berbentuk kasroh. Contohnya ya, al-fasli, al-hujroti. Tuh, jadi kalian nanti kalau menerjemahkan, harokat akhir dari kata yang diawali oleh huruf jar atau zorof makan, maka harokat akhirnya berubah menjadi kasroh. Contohnya yang awalnya faslun jadi al-fasli. Tidak apa-apa ditambahi alif lam karena dia majrurnya. Yang tidak boleh dikasih alif lam tadi itu adalah mubtada'nya. Makanya bentukannya tolibun gitu aja ya, atau tolibatun, tolibun gitu. Tapi majrurnya boleh dikasih alif lam. Untuk itu ya, kita pelajari harokat akhirnya nih. Kalau setelah fi, huruf jar atau zorof makan, harokat akhirnya jadi kasroh. Kalau mubtada'nya tetap domah, tetapi dilarang keras menggunakan alif lam. Karena tadi ya, salah satu syarat dari jumlah zorfiyah, mubtada'nya tidak boleh diberi alif lam. Jadi, dia dikasih tanwin aja. Tolibun, tolibatun gitu ya. Di depan kamar ada seorang murid laki-laki, ada di dalam kurungin nih, berarti nggak usah diterjemahin. Amamal hujurati tolibun. Kalau perempuan ustazah, sama. Kamarnya kan ya nggak usah dirubah. Kamar ya tetap kamar bahasa Arabnya itu. Walaupun dia fasli kan tidak ada tak marbutoh, dan hujurah kamar ada tak marbutoh, dia mu'annas, berarti nggak perlu dirubah, nggak perlu menyesuaikan antara mubtada dan khobarnya. Jadi kalau misalkan laki-laki ya amamal hujurati tolibun. Kalau perempuan muridnya ustazah yang ada di dalam kamar, yang ada di depan kamar itu muridnya perempuan. Jadinya amamal hujurati tolibatun gitu ya. Di depan kamar ada seorang murid perempuan. Jadi ini kalau misalkan satu orang. Kalau dua orang Pak Ustazah, kan ada dua orang laki-laki, dua orang perempuan, tiga orang laki-laki atau lebih, atau tiga orang perempuan atau lebih, kan kita pelajari itu kemarin ya. Ada banyak jenis orang-orangnya. Sama, tidak berubah. Untuk jumlah zorfiyah, mubtada dan khobarnya tidak perlu mengikuti bentuknya, tidak perlu mengikuti jenisnya, gitu ya, tidak perlu mengikuti jumlahnya. Jadi mau orangnya ada 1, 2, 3 atau lebih, mau dia perempuan laki-laki, tidak mempengaruhi khobar. Khobarnya tetap bentuknya. Misalkan kelas ya udah, kelasnya ya 1, nggak usah kelasnya dirubah jadi mu'annas, atau kelasnya dirubah jadi 2 kelas atau 3 kelas, nggak perlu dirubah gitu ya. Tetap aja fil fasli. Misalkan tolibun kan kita rubah nih, yang murid laki-lakinya ada 2 orang. Fil fasli tolibani gitu. Jadinya kalau 2 orang. Kalau 3 orang, murid itu dia jamak taksir. Jadinya tulabun. Fil fasli tulabun gitu ya. Kelasnya nggak usah dirubah. Ingat, antara mubtada dan khobar tidak perlu disesuaikan jenis kelaminnya, nggak perlu disesuaikan jumlahnya, dia tidak perlu disetarakan atau disamakan gitu kan ya. Khusus jumlah zorfiyah. Kalau jumlah ismiyah itu harus sama, atau jumlah fi'liyah itu juga harus sama. Jadi ini ya, intinya itu ada di sini. Kalau misalkan ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan ke ustazah. Kalau ada yang dibingungkan, jangan
malu bertanya, nanti sesat di jalan gitu ya, nanti bingung nerjemahinnya gimana. Tanyakan aja langsung sama ustazah. Nah, ini adalah tugasnya, menerjemahkan 3 kalimat ini. Insya pasif. Menerjemahkan kalimat ini. Yang pertama, di dalam rumah ada seorang penari laki-laki. Jadi dicari nih di dalam, apa bahasa Arabnya, rumah apa? Ada, nggak usah diterjemahin ya. Ada, tidak perlu diterjemahkan. Jadi langsung ke seorang penari laki-laki. Apa cari nih? Penari laki-laki ada di dalam buku mufrodat. Di situ ada tentang apa bahasa Arabnya penari. 2. Di sekitar rumah ada bunga-bunga yang beragam. Nah, bunga-bunga berarti ada banyak bunganya ya. Kalau bunganya banyak, berarti dia jadinya jamak. Nah, kita nanti cari bunga nih. Bunga ada banyak bahasa Arabnya bunga. Nanti kalian cari berarti jamaknya bentuknya apa, gitu ya. Yang beragam. Beragam, bermacam-macam gitu ya. Di dalam buku mufradat itu ada, kalau nggak salah bahasa Arabnya, jangan cari sendiri aja dulu. Dicari sendiri bahasa Arabnya apa, kalau nggak salah ada di buku mufradat. Nomor 3, di belakang pasar ada tempat sampah yang besar. Nah, di belakang pasar, cari nih, di belakang apa, pasar apa, terus tempat sampah apa bahasa Arabnya, yang besar. Karena ada yang nih, ada yang nambah ya, berarti. Yang ini berarti adalah sifat. Nah, berarti kalian ingat-ingat tuh kemarin. Sifat itu gimana caranya kita bikin sifat? Harus sama dari sisi jenis, jumlah, harokat akhir, alif lam atau tidak pakai alif lam. Itu kalau sifat. Jadi nanti untuk menerjemahkan sifat ini yang beragam dan yang besar, sesuaikan seperti yang pernah kita pelajari dahulu. Oke, alhamdulillah sampai di sini saja pelajaran kita tentang al-jumlatu az-zarfiyah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari sedikit ini mampu memberikan kita semakin mudah dalam mempelajari bahasa Arab, semakin mudah dalam membaca Al-Quran, memahami Al-Quran gitu ya. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.